Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Endang Puji Rahayu, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku Kepala SMP Negeri 18 Surakarta dan mentor dari teman-teman P3 Angkatan 2025. Yang terhormat para penyaji materi yang luar biasa, serta Bapak Ibu Guru peserta seminar di SMP Negeri 18 Surakarta yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan saat ini masih memberikan kesempatan dan limpahan rahmat kepada kita untuk dapat berkumpul di sini dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Pada hari ini, Rabu 25 Juni tahun 2025 di unit kerja SMP Negeri 18 Surakarta. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya Agus Wiyadi memandu jalannya seminar pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai, berikut ini adalah rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir. Kegiatan seminar akan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, kemudian tanya jawab, dan di akhir nanti akan ditutup dengan evaluasi dan refleksi dari mentor. Bapak Ibu yang berbahagia, menginjak acara yang pertama, mari kita buka kegiatan seminar pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, dan tibalah waktunya sesi pemaparan yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan beliau Bapak Bandrio Sulestiono, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Bandrio Sulestiono, Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Ya, yang terhormat Ibu Endang Puji Rahayu SPD MPD, Kepala SMP Negeri 18 Kota Surakarta, dan juga mentor kami yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak dan Ibu Guru P3K 2024. Nah, untuk pemaparan saya sebelumnya akan saya beritahukan bahwa judul saya yaitu adalah peningkatan keaktifan belajar peserta didik menggunakan model TGT, Teams Game Turnamen, dengan media permainan monopoli pada pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 7F di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Kota Surakarta. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bandrio Sulestiono SPD. Saya guru PPKN di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Kota Surakarta. Nah, langsung saja untuk yang pertama, Bapak Ibu, maaf. Untuk yang pertama, latar belakang. Nah, latar belakang orientasi ini yang pertama yaitu adalah Kota Surakarta. Dinas Pendidikan dan SMP Negeri 18 Kota Surakarta itu memiliki visi. Di sini saya ambil visinya yaitu untuk mewujudkan kota dan pendidikan yang kreatif, bermutu, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu sebagai wujud dari visi guru, yaitu untuk apa? Merancang strategi pembelajaran yang inovatif. Nah, sebagai guru kita harus merancang pembelajaran yang inovatif untuk peserta didik kita. Yang ketiga yaitu adalah guru P3K sebagai pemimpin pembelajaran harus menjunjung nilai berakhlak. Nah, berakhlak di sini yang saya ambil adalah berorientasi pada pelayanan. Nah, karena di sini saya melayani siswa, jadi di sini saya berusaha sebaiknya untuk siswa. Nah,
Kemudian yang keempat adalah pembelajaran ini mencerminkan strategi inovatif guru dalam meningkatkan keaktifan peserta didik. Nah, dari dari orientasi tersebut, dari latar belakang tersebut, maka saya memunculkan maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari orientasi P3K 2025 yang pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua yaitu adalah pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Maksud yang ketiga yaitu adalah mengangkat isu. Ya, jadi isu di sini adalah isu pembelajaran di sekolah mengenai peningkatan keaktifan belajar peserta didik. Nah, dari maksud itu tujuannya untuk apa? Yang pertama yaitu adalah peserta itu mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta itu mampu mengimplementasikan. Jadi kita bisa mengimplementasikan hasil orientasi kita selama ini ke satuan unit kerja masing-masing. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, itu maksud dan tujuannya, ya Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan lagi. Yang ketiga adalah pelaksanaan orientasi. Nah, pelaksanaan orientasi sendiri ya. Sebenarnya program orientasi yang diselenggarakan untuk P3K ini dilakukan secara masif open online course atau MOOC. Ya, kalau bahasa Indonesianya itu adalah pembelajaran online yang bisa dilakukan di mana saja. Nah, MOOC ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama dari LAN RI yaitu pada tanggal 6 Februari sampai 7 Maret 2025 menggunakan aplikasi Swajar P3K. Nah, ini aplikasi yang digunakan. Kemudian yang kedua yang sekarang sedang berlangsung yaitu adalah dari pemerintah Kota Surakarta pada tanggal 21 Mei sampai 26 Juni 2025 menggunakan aplikasi Solo Wasis. Nah, ini aplikasi yang digunakan untuk orientasi di tahun 2025 ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini saya akan memaparkan tentang pemerintah Kota Surakarta. Nah, di sini akan saya paparkan yang pertama adalah visinya. Visi pemerintah Kota Surakarta yang pertama itu adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Sesuai dengan RPJMD tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Nah, di sini dari visi ini tadi dijabarkan menjadi 7 visi. 7 misi. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Nah, itu misinya Kota Surakarta. Kemudian di sini karena kami bernaung pada OPD Dinas Pendidikan, saya akan menjelaskan tentang visi dari Dinas Pendidikan, yaitu adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Nah, dari visi ini pun juga dijabarkan lagi menjadi 3 misi. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua,
meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Dari visi dan misi itu pun tercetuslah tujuan dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yaitu adalah terwujudnya masyarakat cerdas dan berkarakter unggul. Nah, sekarang kita akan masuk pada satuan unit terkecil yang menaungi kami, yaitu adalah SMP Negeri 18 Kota Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan visinya terlebih dahulu, yaitu adalah untuk mewujudkan peserta didik yang berkepribadian, profil pelajar Pancasila dan berbudaya lingkungan. Dari visi itu dijabarkan dalam 4 misi. Yang pertama, menjadi pendidik yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi dalam bidang akademis dan non-akademis. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kepedulian warga sekolah terhadap lingkungannya. Yang keempat, menanamkan kebiasaan hidup sehat dan cinta terhadap lingkungan. Nah, dari orientasi yang saya jalani ya selama beberapa minggu ini, sebenarnya selama 1 tahun mengajar di sekolah ini, saya menemukan beberapa permasalahan. Nah, saya melihat peserta didik khususnya kelas 7 ini kurang aktif dalam pembelajaran Pancasila. Nah, ketika itu saya melakukan pendekatan kepada anak-anak dan bertanya kenapa tidak aktif dalam pembelajaran Pancasila. Jawaban mereka adalah karena mereka itu bosan dengan pembelajaran ini. Terlalu banyak teori, Pak. Materinya itu konsep semua, Pak. Nah, itu akan menjadi membosankan bagi anak-anak. Jangankan anak-anak, saya pun ketika saya kuliah memang itu sesuatu yang membosankan, tiap hari teori, aturan dan yang lain-lain sebagainya. Nah, ini menyebabkan sebagiannya jadi tidak aktif. Nah, kemudian dari hal tersebut saya mengangkat isu, yaitu tentang kurangnya keaktifan peserta didik kelas 7 SMP Negeri 18 Kota Surakarta dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, dari isu itu saya komunikasikan kepada mentor kami, Ibu Endang Puji Rahayu SPD MPD. Ya, kemudian tercetuslah gagasan, yaitu tentang peningkatan keaktifan belajar peserta didik menggunakan model TGT, Team Game Turnamen, dengan media permainan monopoli pada pembelajaran pendidikan Pancasila. Ya, ini saya gunakan sampel kelas 7F di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Kota Surakarta. Nah, pasti bagaimana tuh kondisi awalnya kok saya bisa mengambil judul ini, ya kan? Nah, di sini kondisi awal ketika penyampaian materi, anak-anak itu tidak semuanya aktif. Ketika ada stimulus, tidak semuanya itu aktif. Hanya anak-anak tertentu saja yang memang sudah setiap hari itu aktif, pasti akan tetap aktif. Tapi anak-anak yang lain bagaimana? Nah, seperti itu. Maka dari hal tersebut memunculkanlah inovasi saya, yaitu adalah model pembelajaran TGT dengan media monopoli. Nah, kenapa saya menggunakan model TGT ini, ya kan? Nah, ini alasannya apa saya menggunakan model pembelajaran Team Game Turnamen ini? Nah, ada 3 alasan ya Bapak Ibu. Yang pertama itu sebagai guru kita harus menggunakan strategi yang dapat apa? Memicu keaktifan belajar siswa di dalam kelas. Nah, kelas itu diam saja itu kan kayak ya kurang baik ya, kuburan istilahnya. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua adalah keaktifan peserta didik itu dalam mengikuti pembelajaran itu dapat meningkat dengan apa? Karena di sini saya menggunakan TGT, Team Game Turnamen.
ada sebuah kompetisi di situ sehingga membuat anak-anak itu akan lebih terpacu, adrenalinnya lebih terpacu. Wah, saya pengen ikut, saya pengen ikut. Nah itu. Nah yang ketiga adalah implementasi pembelajaran kooperatif tipe TGT ini dapat memberikan suasana pembelajaran yang aktif, efektif, menyenangkan tentunya, dan memudahkan pemahaman konsep-konsep materi pendidikan Pancasila. Nah itu alasannya. Loh, terus kok media saya kok monopoli, kok bukan yang lainnya ular tangga atau apa? Nah kenapa saya memilih monopoli itu? Yang pertama, permainan monopoli itu sudah menjadi permainan familiar bagi peserta didik. Semua anak-anak mungkin tahu, oh monopoli Pak, pasti tahu. Nah yang kedua, permainan monopoli itu merupakan permainan yang sangat terkenal. Ya bahkan sekarang itu ada di handphone itu ada game yang namanya Let's Get Rich. Ya itu anak-anak sudah pada tahu itu permainan monopoli ini. Nah yang ketiga, tentu saja permainan ini mudah diterapkan dalam pembelajaran. Karena konsepnya saya tetap dalam pembelajaran, saya pun ketika memilih permainan harus bisa permainan diterapkan dalam pembelajaran. Ada pendidikannya, terus kemudian ada juga permainannya. Kalau permainan semua nanti tidak akan berhasil. Nah, untuk monopoli sendiri yang saya buat, nah seperti ini monopoli yang saya buat. Ini saya buat sendiri, ya dari PowerPoint. Nah ini yang saya buat. Terus kemudian monopoli itu nanti akan saya buatkan kertas itu agar saya sebar di seluruh kelas sehingga kita menggunakan kelas itu sebagai monopoli yang sangat besar. Nah, untuk pendekatannya sendiri pembelajaran TGT itu kita mulai dari pengenalan materi. Nah, jadi saya tetap mulai dari materi dulu saya jelaskan kepada anak-anak. Nah, materi ini kebetulan adalah materi tentang wilayah NKRI. Nah, di sini saya mengajarkan tentang batas-batas wilayah. Nah, batas-batas wilayah perairan. Nah, mulai dari zona eksklusif dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian setelah materi saya berikan selesai, saya akan melakukan pendekatan yang kedua, yaitu adalah pembentukan kelompok. Karena namanya teams game, jadi harus dibentuk kelompok. Di sini kelompok, di sini saya memberikan kebebasan kepada mereka, tetapi semua anak harus dapat kelompok. Jadi saya memiliki solusi untuk membutuhkan kelompok itu. Nah, saya tuliskan di papan tulis. Nanti anak memilih sendiri mau ikut kelompok mana sesuka mereka, tetapi semua anak harus dapat kelompok. Sini anak mulai menuliskan sendiri sesuka hati mereka, dimanapun tempatnya. Saya mau kelompok 1, 2, 3, 4, itu sesuka mereka. Tetapi apa? Semua anak harus dapat kelompok. Karena kadang kalau kita membuat kelompok, kebebasan semua ke anak, akan ada beberapa anak itu yang tidak mendapatkan kelompok. Nah, disinilah saya mengatasinya dengan hal ini. Nah, kemudian setelah pembentukan kelompok, saya harus menjelaskan apa? Menjelaskan peraturan permainannya. Bagaimana atau peraturan permainannya? Nah, ini sudah saya sebar untuk kotak-kotaknya tadi itu saya sebar sesuai dengan kotak yang PowerPoint tadi. Saya sebar di mengelilingi kelas. Jadi ini seperti permainan monopoli besar di dalam kelas. Nah, di sini saya jelaskan peraturannya. Di sini peraturan-peraturan saya jelaskan. Kemudian setelah saya menjelaskan tentang peraturan permainan, nah
di dalam permainannya sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama adalah tantangan, yang kedua adalah permainan pertanyaan. Karena konsepnya ini tetap pembelajaran, harus tetap ada pembelajarannya, paling tidak itu adalah 60% adalah pembelajaran dan 40%-nya adalah permainan. Nah, di sini saya mulai dari permainan tantangan, ini gamenya. Nah, gamenya itu contohnya seperti ini. Nah, mereka akan melempar dadu. Nah, nanti sesuai angka yang keluar. Nah, angka keluar 6. Dan kita akan buka. Di situ kebetulan sedang menerima tantangan. Mereka akan memilih dana umum atau kesempatan karena konsepnya monopoli. Nah, ternyata di situ tantangan adalah menyanyikan lagu. Nah, di situ anak-anak harus kelompoknya harus menyanyikan lagu. Nah, jadi semua anak ikut aktif di situ, ya kan? Yang tadinya anak-anak yang pendiam pun harus jadi karena ini sebuah kompetisi. Nah, itu untuk permainan tantangannya. Yang kedua itu adalah permainan dengan pertanyaan. Ya, di sini pendidikannya lah di sini ya. Nah, bagaimana kalau dengan pertanyaannya? Nah, nanti ada. Harus bisa. Di sini ada waktu untuk menjawab pertanyaan itu adalah 15 detik. Nanti ketika 15 detik akan ada suara lonceng. Nah, ini semua anak satu kelompoknya dia akan berusaha untuk menjawab itu. Nah, untuk aktif ya, membaca pertanyaan. Nah, seperti itu. Kemudian terakhir adalah refleksi. Kemudian terakhir ada refleksi. Setelah refleksi ini selesai, maka pembelajaran akan berakhir. Tapi pasti mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekarang ya. Bagaimana saya menilai mereka? Kok anak itu bisa aktif atau tidak? Ya itu saya nilai dari sini. Indikator keaktifan. Indikator keaktifan yang saya ambil itu ada 5. Yang pertama adalah perhatian siswa terhadap penjelasan guru. Yang kedua adalah kerjasama dalam kelompok. Yang ketiga adalah kemampuan siswa menjawab pertanyaan. Yang keempat adalah tanggung jawab. Sedangkan yang kelima adalah berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Nah itu indikatornya. Dari indikator-indikator ini ya, kemudian terus kalau berhasil itu dari mana kriterianya? Nah kriteria keberhasilan ini saya mengambil pendapatnya Nana Sujana, di mana beliau menyatakan bahwa salah satu keberhasilan dalam proses mengajar itu dilihat dari hasil capaian siswa. Ya, ini jumlah siswa yang dapat mencapai tujuan instruksional itu minimal adalah 75. Nah, jadi dengan demikian dapat diartikan bahwa pembelajaran dikatakan berhasil atau berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar 75% dari siswa. Nah, di sini saya mengambil bahwa 75% dari penilaian itu tadi apabila sudah di atas itu maka dianggap berhasil. Nah, di sini untuk menilai saya menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah hasil pengamatan keaktifan oleh observer dan yang kedua adalah
hasil angket dari peserta didik. Di sini saya melakukan 2 kali. Yang pertama sebelum dan kemudian yang sesudah. Nah, ini contoh angketnya. Saya minta bantuan teman saya Bapak Agus Riyadi sebagai observer untuk mengawasi anak-anak ketika pembelajaran, ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah angketnya seperti ini. Nah, jadi anak setelah pembelajaran itu mengisi angketnya, diisi angketnya, ya. Bagaimana? Nah, ini semua mengenai keaktifan semua. Berdasarkan indikator tadi saya jabarkan dalam soal-soal ini. Nah, kemudian hasilnya bagaimana? Nah, di sini hasilnya. Nah, hasil observasi dari observasi oleh Pak Agus tadi, sebelum saya menggunakan model itu, perhatian peserta didik, kerjasama kelompok, pertanyaan, tanggung jawab, serta pemecahan masalah itu semuanya di bawah 75%. Tapi setelah saya menggunakan metode itu sudah meningkat menjadi 79, 82, 81, 78 dan 83. Begitu juga dengan hasil angketnya, keaktifannya pun juga terjadi peningkatan sebelum dan sesudah, di mana meningkat lebih dari 75%. Maka di sini saya anggap bahwa apa yang saya lakukan ini berhasil. Nah, kemudian selanjutnya kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya yaitu adalah bahwa berarti setelah kita lihat tadi, video tadi pun sebenarnya sudah bisa menjelaskan bahwa anak-anak itu aktif, ya. Jadi model pembelajaran TGT ini dengan media monopoli ini berhasil menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, ya. Peserta didik itu tidak hanya mendengarkan teori saja yang membosankan itu tadi, tetapi juga terlibat dalam permainan secara langsung. Model pembelajaran TGT dengan media monopoli ini terbukti efektif. Tadi kan sudah kita lihat buktinya, anak-anak aktif semua. Dalam meningkatkan keaktifan itu sangat efektif sekali. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan antusiasme peserta didik dalam mengikuti permainan tersebut. Metode ini senada dengan misi sekolah kita, yaitu apa? Mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Di sini yang saya ambil apa? Yaitu tentang dalam gotong royong dan bernalar kritis ketika mereka menjawab pertanyaan itu. Nah, kemudian sarannya apa bagi guru? Yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang konsep TGT. Yang kedua, merancang permainan yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik. Yang keempat, sebenarnya ini juga cocok untuk digunakan sebagai evaluasi pembelajaran. Nah, bagi sekolah apa? Metode ini dapat digunakan oleh guru pendidikan Pancasila yang seturumpun, ya, pastikan merasa bahwa ya pembelajaran teori itu membosankan, itu bisa digunakan sebagai selingan. Dapat juga digunakan oleh guru mata pelajaran yang serumpun dan mempunyai banyak teori. Yang ketiga, mendukung implementasi model pembelajaran inovatif. Nah, itu tadi Bapak Ibu pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bandrio. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk sajian dari Pak Bandrio, yaitu tentang peningkatan keaktifan belajar peserta didik dengan media monopoli, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang waktunya di sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya terkait tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bandrio, dengan cara nanti tangannya silakan diangkat, menyebutkan nama, kemudian menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan. Monggo kepada Bapak Ibu kami persilahkan. Oh, Bu Iska. Sebentar. Terima kasih, Pak. Ya, Selamat pagi Pak Bandrio. Apa yang disampaikan Bapak tadi sangat baik, dan kalau saya melihat TGT bisa diimplementasikan tidak hanya di PPKN saja, ya, tapi bisa di mapel-mapel yang lain. Yang ingin saya tanyakan itu apakah di dalam metode yang jenengan atau di media yang jenengan gunakan itu ada kekurangan atau kelebihannya agar suatu saat kami yang ingin mengimplementasikan itu bisa jagani gitu. Oh, kekurangannya ini, jadi bisa kami tutup. Oh, kelebihannya ini, jadi bisa kami tingkatkan. Mengatakan Pak, saya pertanyaan saya, kelebihan
dan kekurangan dari metode atau media yang Bapak gunakan. Makatan, terima kasih. Baik Pak Pandrio, ini ada pertanyaan dari Bu Iska yang intinya terkait kelebihan dan kekurangan tentang model pembelajaran TGT dengan media monopoli yang mungkin akan diterapkan di mata pelajaran yang lain. Monggo waktu dan tempat kami persilakan untuk menjawab. Terima kasih Bu Iska. Tentu saja ada kekurangan dan kelebihannya. Saya mulai dari kelebihannya yang sudah pasti itu tadi meningkatkan keaktifan belajar peserta didik, ya kan. Terus kemudian ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Terus kemudian menghidupkan kelas, ya, dan pastinya itu menjadi sebuah gotong royong yang bagus untuk anak-anak. Nah, sedangkan untuk kelemahannya sendiri ada beberapa, ya. Ketika saya melaksanakan ini sebenarnya ada kelemahan yang saya temukan. Yang pertama itu adalah waktu. Karena ini sebuah permainan, anak-anak itu ya kan waktunya itu semakin molor dan membutuhkan waktu yang sangat banyak. Nah, kadang kita lupa waktu juga. Untuk saja pembelajaran saya itu 3 jam sekali pertemuan. Nah, sedangkan untuk kekurangan yang lain, ya karena ini sebuah permainan besar, mungkin tadi bisa dilihat ya, satu kelas itu saya gunakan. Itu terkadang kita tidak bisa mengcover semua anak. Ada mungkin anak di sana yang tidak memperhatikan atau bicara sendiri, kita nggak bisa mengcover semuanya karena kita menciptakan permainan besar untuk satu kelas. Nah, itu untuk kelemahan yang kedua. Mungkin itu saja kelemahan yang saya temukan setelah saya menggunakan metode ini. Terima kasih Bu Iska. Oke, baik Pak Pandrio atas jawaban yang diberikan. Bagaimana Bu Iska terkait dengan? Terima kasih. Jadi kalau keunggulannya itu bisa menerapkan profil pelajar Pancasila itu tadi, dan kekurangannya waktunya. Jadi nanti ketika kami ingin mengimplementasikan bisa disesuaikan dengan hal itu. Begitu. Terima kasih Pak Pandrio, terima kasih Pak. Baik, terima kasih tadi tanggapan dari Pak Pandrio dan Bu Iska. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, tiba waktunya adalah evaluasi dan refleksi yang akan disampaikan oleh Ibu mentor kita, beliau Ibu Endang Puji Rahayu, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bunda. Pak Agus, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu. Pak Pandrio. Semangat Pak Pandrio. Ini luar biasa pembelajaran yang menggunakan tadi TGT. Saya hanya beri masukan karena ini bagus. Intinya adalah tadi pembelajaran PKN itu membosankan karena hanya cerita teori. Jadi ini mengaktifkan anak yang mungkin ngantuk, mungkin tidak tersentuh. Nah, ini adalah tantangan pendidikan selaku guru. Guru harus bisa memanajer kelas. Pendidikan paling tidak mesti harus hafal nama-nama anak. Karena kalau anak dihafal oleh guru itu suatu kebanggaan. Jadi nanti kalau misalnya dia ngantuk tinggal manggil dia pasti deg. Nah, itu menjadi strategi dulu. Kemudian penjenengan tadi mengatasi anak dengan permainan monopoli. Monopoli adalah permainan yang banyak disukai anak. Nah, di sini masukan saya, tadi masuk di video pembelajaran, saya kok tidak mengamati penjenengan menyentuh di bab apa. Kelas 7 itu kan di semester 2 aja. Itu ada hak asasi, mungkin ya materi-materinya. Oh, tadi di batas wilayah negara aja. Jadi batas wilayah negara. Jadi jangan lupa karena kalau melihat itu tadi pada permainan menyanyinya kan terkesan ice breakingnya. Terkesan ice breakingnya biar anak-anak tidak ngantuk menjadi istilahnya gembregah semua terlibat. Jadi harapan saya dalam pembelajaran ini nanti benar-benar menyentuh di materinya. Jadi kalau anak sudah menyentuh materinya kan lebih mudah. Di situ penjenengan membuat kolom-kolom kotak-kotak itu kan diisi dengan materi-materinya. Mungkin bisa juga materinya anak memilih materi ini satunya, oh ini, kemudian diberi pertanyaan. Pertanyaannya juga dengan kaitannya dengan yang materi di situ lah. Mungkin di sesi giliran yang lainnya, oh dapat misalnya angka berapa yang
melewati tadi ya, yang apa namanya sudah terkonsep di lantai tadi, oh loncat 3, mundur 2, oh lah pas kejadian anak di refleksinya di ice breakingnya, jadi akan menjadi lebih menarik, tidak meninggalkan kesan di materinya itu semuanya bisa mengena. Jadi harapannya itu, jadi anak memang tidak bosan di dalam Bapak Ibu guru memberikan hanya ceramah saja sehingga anak bisa bermain. Cuma di sini penjenengan kan menyiapkan dengan layar sudah disediakan dari sekolah. Sekiranya tidak perlu pakai wifi atau perlu wifi gitu, tidak perlu pakai wifi, dan di sini anak bisa benar-benar menjadi subjek dari pembelajaran. Jadi penjenengan tidak hanya menerangkan saja, mungkin nanti di situ anak penjenengan diberi kepercayaan untuk memberikan gagasan atau inovasi atau ide, atau dipancing sedikit dia akan mengungkapkan kalimat yang bisa menjadi bahan materi di dalam pembelajaran. Itu Pak Bandrio, selamat dan sukses lancar. Harapannya ini bagus dan nanti bisa menjadi praktik baik bagi Bapak Ibu guru yang khususnya mungkin mapel PKN atau bisa mapel yang lainnya, sehingga ini tidak hanya untuk penjenengan sendiri tetapi bisa digunakan untuk pembelajaran Bapak Ibu guru yang lainnya. Terima kasih, selamat dan sukses untuk Pak Bandrio. Kita berikan aplaus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang yang sudah memberikan evaluasi tentunya untuk menjadi lebih baik agar dalam implementasi ke depan, utamanya di mata pelajaran yang lain ini menjadi lebih sempurna. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita di sesi yang terakhir yaitu penutup. Semoga harapan kita bersama seminar seperti ini bisa menjadikan kita mendapatkan banyak manfaat. Tentunya ini nanti akan berguna bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Dari saya sebagai pembawa acara, ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.